Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Didi Juli yang judul Apakah Ustadz Kenama Buta Huruf? Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Kainama, laki-laki. Dia ini memang hebat. Hebat dalam memelintir ayat Alkitab. Hebat dalam menipu tentang kekristenan. Itu yang dilakukan oleh dia ini. Nah, kata Bang Roma, dia ini terlalu. Jadi apa yang dia lakukan sekarang? Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Nabi Isa itu Nabi Allah yang luar biasa. Di dalam Islam meniupkan tanah liat dalam bentuk burung terbang, lalu menyembuhkan orang sakit. Dia luar biasa. Tapi di dalam Kristen, coba tadi kita baca, disiksa, ditonjokin di dalam kekuasaan Pontius Pilatus. Berarti Pontius Pilatus lebih berkuasa dari Tuhan. Karena Pontius Pilatus bisa bikin Tuhan Yesus mati, kan gitu. Ulang nih ya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama tadi itu tidak pernah tertulis dalam Alkitab. Kejadian penyaliban Yesus itu fakta yang tertulis di Alkitab. Ingat ya, bukan fakta sejarah, tapi memang tertulis di Alkitab. Dibilang pula nggak ada oleh Didi Juli. Jadi mereka kan percaya dengan kisah penyaliban gitu, bahwa Yesus mati salib. Apanya nggak ada? Itu ada ayatnya kok, gitu kan? Itu hoax, itu bohong, itu namanya penipu. Nah, sebelum saya membahas mengenai Pilatus yang kata Ustadz Kainama membunuh Tuhan tadi itu, saya tertarik dengan cerita. Gini ya. Esensinya yang penting adalah kejadian itu terjadi ya menurut Alkitab. Itu terjadi bahwa ada orang yang mampu membunuh Tuhan, guys. Itu terjadi ya. Kita bukan ngomong fakta sejarah, tapi dari kesaksian orang-orang yang tentu gak bisa dijadikan fakta sejarah, karena sejarah itu adalah berupa kesaksian yang bisa benar bisa salah gitu. Tapi kita dapat info A1 dari Tuhan bahwa yang salah itu bukan Yesus, tapi yang diserupakan. Jadi kita lebih percaya dengan info dari Tuhan A1 dari Tuhan atau dari manusia. Saya pribadi lebih percaya informasi dari Tuhan, guys, dibandingkan dari kesaksian manusia. Yang mana indera manusia itu punya keterbatasan. Mata punya keterbatasan untuk melihat ya, nggak bisa membedakan sesuatu yang diserupakan misalnya. Atau membedakan orang kembar, itu mata susah sekali membedakan. Makanya info dari Tuhan itu adalah nomor 1 gitu, guys. Di mana Ustadz Kainama mengatakan bahwa Yesus di dalam Islam itu membuat mujizat burung dari tanah liat. Cerita ini tidak pernah ada di dalam kekristenan. Jadi di dalam Alkitab, literatur apapun kekristenan itu tidak pernah mencatat mengenai mujizat yang dilakukan oleh Yesus pada masa kanak-kanak. Ya, karena Kristen itu berdasarkan dogma, ya beda. Jadi kita tuh ya harus membuka mata, membuka telinga, dan membandingkan semua data-data yang ada di lapangan, data sejarah, baik berupa kitab suci ataupun itu. Jadi dibandingkan dengan adil, itu dengan sesama, bukan dengan pakai dogma. Ya mana kalau betul dengan dogma dibuang itu kitab itu, dikatakan palsu atau segala macam lah guys. Kan bukan begitu metodenya harusnya kan. Tidak pernah ada. Yang ada mengenai cerita ini adalah di dalam kitab apokrif Perjanjian Baru. Jadi saya punya kitab yang ini, kitab apokrif Perjanjian Baru. Ada di dalam Injil, ini yang pertama ini adalah Injil The Gospel of Pseudo Matthew. Jadi ini dalam kitab Injil palsu Matius. Nah ini kan, kalau nasionalnya dogma dikatakan palsu. Pak, ini kisah sama yang disampaikan Nabi Muhammad. Ya.
dari Tuhan langsung bahwa ada mukjizat Yesus seperti itu. Ada dua sumber yang sama ini gitu kan. Pertanyaan kok bisa dua sumber sama ini menuliskan dua sumber berbeda ini menuliskan hal yang sama, itu pertanyaannya gitu. Padahal kan kita tahu ya, pada tuduh sekali lagi ya, oh Nabi Muhammad itu kan dia contek loh. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang ummi, yang memang ditakdirkan nggak bisa baca dan tulis. Sehingga bagaimana dia bisa mencontek, membaca tulis nggak bisa? Karena syarat untuk mencontek adalah harus bisa baca dan tulis, guys. Artinya ini pastinya sesuatu yang merupakan info dari Tuhan gitu. Makanya sesuai dengan apa yang terdapat di kitab ini gitu kan. Pasal yang ke-27 di sini dikatakan bahwa Yesus itu ketika masih kecil bisa membuat 12 ekor burung gereja di hari Sabat dari tanah liat. Itu di pasal yang ke-27 ya. Jadi bisa dilihat ini. Dan cerita ini tidak pernah ada di dalam Alkitab, tapi ada di dalam kitab ini. Perlu diketahui kenapa ini disebut sebagai kitab Injil palsu Matius, karena ini ditulis oleh orang yang ngaku-ngaku sebagai Matius di abad yang ke-5 Masehi. Nah, Anda bayangkan ya, ini karakter palsu karena itu alasannya. Ditulis oleh orang ngaku-ngaku. Ini masih mending dibandingkan dengan Alkitab Injil Matius, Lukas yang sebagainya yang mereka klaim sebagai asli. Itu lebih parah dari ini gitu. Kalau pakai logika mereka gitu kan. Apa itu? Yaitu kitab Lukas Matius itu adalah ditemukan. Jadi tidak ada itu serah terima. Wah, ini kan ada serah terima. Ada orang ngaku-ngaku gitu kan. Berarti kan memang serah terima gitu guys. Nah, ini tidak ada. Ini Alkitab itu ditemukan. Alkitab mereka asli itu lah ditemukan. Dan diperkirakan ini tulis oleh misalnya Lukas, Matius. Padahal ditemukan. Tidak ada bukti serah terima, nggak ada guys. Itu loh bahaya gitu kan. Dan lagian ditemukan dalam bahasa aslinya bahasa Yunani atau Romawi. Ini makin aneh. Kok bisa seorang Yesus tuh ngomong dalam bahasa Yunani atau Romawi, bahasa penjajah? Kita ogah pakai bahasa penjajah. Indonesia ketika jajah Belanda Portugis, mau nggak pakai bahasa Belanda Portugis? Nggak mau, ogah. Atau pakai bahasa Jepang, ogah. Kita marah kalau ada yang kita akan duduk pengkhianat bahkan kalau ada orang Indonesia pakai bahasa Belanda atau Portugis atau Jepang guys. Nah, itu harga diri suatu bangsa. Nah, masa Yesus itu menyampaikan Injil dalam bahasa Yunani atau Romawi, ini nggak masuk akal. Karena dia posisinya waktu itu adalah Israel itu adalah dijajah Yunani dan lanjut ke Romawi guys. Kemudian yang kedua ada di dalam kitab apokrif The Arabic Gospel of Infancy. Jadi ini juga ya, ini ditulis abad ke-6. Di dalam kitab ini, di pasal yang ke-36, di sini juga disebutkan, Yesus pada usia 7 tahun membuat figur atau mainan itu ya, dari tanah liat berupa binatang, dan membuat dia berjalan, terbang, dan juga makan. Jadi di sini ya, ceritanya ada di sini ya, yang tidak ada di Alkitab itu. Jadi ini adalah kitab apokrif yang tidak masuk dalam kanon Alkitab karena memang palsu, ceritanya tidak sesuai dengan tradisi rasuli. Itu tradisi rasuli artinya dogma. Dogma mereka tentukan sendiri yang mana selera mereka gitu guys. Itu fatal di situ. Kalau saya kan teliti dengan adil, dengan pikiran terbuka, mana yang masuk akal gitu. Tapi tidak. Karena para rasul ini betul-betul memegang kuasa penuh. Karena mereka di backup oleh kekaisaran Romawi yang menjajah tanah kelahiran Yesus yaitu Israel. Anda bayangkan itu guys. Nah, di waktu itu ada kejadian penindasan oleh kaum Trinitarian yang muncul belakangan yang merupakan cikal bakal agama Kristen terhadap Arius dan kawan-kawan yang merupakan umat Nasrani. Ya, awal. Ingat ya, umat Nasrani awal itu adalah pahamnya Unitarian, alias menganggap Yesus cuma nabi. Tapi belakangan baru muncul kaum Trinitarian yang Yesus sudah ramalkan sebelumnya. Yesus berkata bahwa waspadalah terhadap orang-orang yang nabi-nabi palsu. Mereka datang kepadamu menyamar di domba.
padahal mereka adalah serigala buas. Jadi mereka ini menyamar seperti domba, seperti pengikut Yesus, padahal mereka serigala buas. Nah itulah mereka kaum Trinitarian. Mereka datang, artinya mereka belum ada sebelumnya gitu. Yesus katakan waspada, dan Kejadian. Ketika Yesus kata waspada, berikutnya Kejadian. Datanglah mereka kaum Trinitarian ini dan menindas, ya, di bawah kekuasaan backingnya itu kekuasaan penjajah Romawi, dan menindas kaum Trinitarian, ya, yang pengikut Yesus sejati itu, yaitu Arius dan kawan-kawannya. Sehingga akhirnya karena kaum Trinitarian sudah hancur, akhirnya mereka luasa untuk menyebarkan agama Kristen mereka. Ya, itu sejarahnya, guys. Nah, cerita mengenai Yesus yang membuat mujizat waktu kecil, membuat itu tadi apa namanya, burung dari tanah liat, itu juga ditulis di dalam Injil apokrif yang dikutip oleh Pak Bambang Nursena. Di sini di halaman yang ke berapa ini? Bentar. Yang ke Injil itu ada banyak, Injil Barnabas termasuk Injil ini. Nah harusnya kan semua Injil itu diletakkan, didudukkan bersama dengan posisi sama tinggi dan mencampakkan dulu dogma itu. Diteliti, dibandingkan mana di antara semua itu masuk akal. Harusnya begitu, tapi tidak. Karena yang berkuasa adalah para rasuli yang didukung oleh yang merupakan kaum Trinitarian yang didukung oleh penguasa penjajah Romawi, ya makanya mereka bisa seberkuasa untuk menentukan bahwa ini palsu, ini asli, guys. Jadi ketika mereka nggak suka dengan seleranya, mereka katakan itu palsu, termasuk Injil yang apokrif ini atau Injil Barnabas, guys. 26-27. Ini tertulis di dalam kitab apokrif Kabar Baik Thomas orang Israel. Nah, di sini dikatakan juga demikian. Konon, kanak-kanak Yesus ketika berusia 5 tahun sedang bermain-main di jalan. Yesus mengumpulkan air yang kotor dan dibuatnya menjadi jernih, dan dilakukannya hanya dengan satu kata. Lalu diambilnya sebagian tanah itu dan dibuatnya 12 bentuk burung-burung. Padahal hari itu adalah hari Sabat ketika Yesus melakukan itu. Bersama dengan dia banyak anak-anak kecil bermain-main sampai ada seorang Yahudi yang mengetahui apa yang dia berbuat Yesus pada hari Sabat. Maka pergilah orang Yahudi itu kepada Yusuf dan berkata, "Lihat anakmu, dia bermain-main di genangan air dan mengambil lumpur tanah dan dijadikannya 12 burung. Padahal perbuatan itu jelas melanggar kesucian hari Sabat." Jadi itu ya, kitab apokrif Kabar Baik Thomas orang Israel. Nah, sekali lagi, cerita-cerita ini tidak pernah ada di dalam Alkitab. Nah, kenapa ada di dalam kitab apokrif? Karena para bidat yang menulis kitab apokrif ini, mereka ini adalah orang yang mencari the lost year of Jesus, atau tahun-tahun Yesus yang hilang yang tidak dicatat di dalam Alkitab. Jadi mereka mengarang sendiri cerita-cerita ini ya. Nggak mungkin mereka mengarang cerita itu. Ya, ini loh guys ya, ada orang, dia kita kan tidak ada tuh kisah Yesus di umur 13 sampai umur 30 kalau nggak salah ya. Nah itu kalau ada orang yang menelitinya, bagaimana mereka mengarangnya coba, ya kan? Berarti mereka ini adalah orang-orang yang berpikir kritis. Kok nggak ada ini kisah Yesus umur 13 sampai umur 20 atau 30, akan mereka cari. Itu adalah orang-orang yang berpikir kritis, yang tidak begitu saja percaya dengan menerima dengan dogma. Itu buktinya mereka ini adalah orang berpikir kritis, sehingga mereka tentunya dengan pengen kritisnya akan logikanya akan melakukan penelitian yang mendalam gitu. Dan ini mereka temukan gitu. Jadi orang-orang ini mencari. Nah, berarti kejadian ini bisa jadi itu kejadian itu di umur Yesus yang tidak ada di Alkitab. Jadi antara rentang waktu yang hilang itulah Yesus melakukan mujizat itu. Artinya gini guys, ada bagian yang hilang dari Yesus di Alkitab, yaitu kejadiannya peristiwa antara Yesus umur sekian sampai sekian guys. Nah itu bukti bahwa sejarah Yesus di Alkitab nggak lengkap, makanya mereka mencari perbandingan, mereka teliti lagi nih, ya kan bisa dicari di lapangan gitu kan, mungkin di pendapat kesaksian orang dan segala macam, dan mereka temukan ini gitu. Nah makanya saya katakan bahwa
jangan karena ada orang yang meneliti sesuatu yang mereka tuh tidak temukan, yang tidak ada, yang itu main percaya itu saja, tapi orang yang meneliti selalu ada salahkan, nggak begitu logikanya. Jadi kalau ada orang yang memang tidak menemukan bahwa ada kejadian itu, ya kita harus respect. Artinya potongan puzzle atas kisah Yesus yang hilang itu, yang tidak tentang waktu itu tidak ada aktivitasnya ditemukan. Bersyukur kita ada ada pengetahuan akan hal itu, bahwa Yesus ternyata di umur yang tidak disebut di Alkitab itu adalah dia melakukan itu, guys. Oke, selanjutnya kita akan ke pokok pembahasan inti yang disampaikan oleh Ustadz Kainama mengenai fitnah Pilatus yang membunuh Tuhan. Apakah betul Alkitab mencatat bahwa Pilatus yang membunuh Yesus? Mari kita cek kebenarannya. Jadi saya sampaikan lagi ya, nggak penting siapa orangnya. Yang penting itu adalah manusia. Manusia membunuh Tuhan. Nah, ini tidak dapat ditimbang oleh logika, guys. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita, Injil Matius pasal yang ke-27. Jadi mungkin saja Ustaz Kainama lupa atau bagaimana, kita kan nggak apa, guys. Karena yang penting itu esensi. Contoh gini ya, ada kejadian, misalnya ada lah kayak anak kecil anak bayi bunuh orang dewasa. Anak bayi umur 6 bulan, 3 bulan bisa bunuh orang dewasa. Nah, itu kan suatu hal yang gak masuk akal, ya kan? Dan itu kejadian gitu loh. Nah, perkara siapa anak kecilnya itu nggak penting gitu. Yang penting itu kejadian gitu loh. Ya, nggak masuk akal. Nah, kita itu yang pengen disampaikan oleh Ustaz Kainama, bahwa ini adalah esensinya yang masuk akal. Mau ada sebut siapa anak bayi itu nggak penting lagi. Yang penting ada kejadian itu yang tidak masuk akal, itu yang kok mau ada terima dengan akal sehat gitu kan, dengan logika. Nah, sebenarnya ini dari atas ya, tapi kita bahas mulai dari ayat 19 saja. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi ketika Pilatus sedang mengadili Yesus, istrinya mengirim pesan, jangan engkau ikut campur terhadap perkara Yesus ini ya, karena dia aku nggak tidur nyenyak semalaman. Jadi gitu ceritanya. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dilepaskan dan Yesus dihukum mati. Jadi ayat 20 ini menjelaskan kepada kita semua bahwa yang menghukum mati adalah tua-tua dan imam-imam Yahudi, bukan Pilatus. Ya. Lanjut. Pilatus terlibat dalam hal ini. Kalau tidak, ini imam-imam dan kepala dan tua-tua ini bisa menangkap Yesus itu kan karena backing dari Pilatus. Itu poinnya, guys, ya. Karena penguasa itu ada sangkut pautnya di sini gitu. Terlibat, ingat ya, terlibat tuh nggak mesti mereka yang melakukannya atau mereka yang memintanya. Jadi mereka menjadi faktor yang membuat bahwa Yesus ditangkap, guys. Buktinya ada keterlibatan dari tentara Romawi yang menangkap, bahkan melakukan penyiksaan terhadap Yesus yang mereka yakini gitu kan. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apa yang harus ku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Gak bisa begitu. Pilatus sebagai orang pemegang kuasa yang punya tentara itu bisa, sebagai penguasa dia bisa bertindak untuk menyelamatkan Yesus, tapi tidak dilakukannya. Dia lari dari kenyataan, dia cuci tangan. Padahal dia bisa berbuat sesuatu, guys. Dia punya kuasa gitu kan. Kenapa takut dengan kekacauan gitu? Logikanya di mana, guys, ya? Jadi gini, kita yang buat Yesus tangkap kan karena dia juga gitu. Karena
para imam tua ini datang bersama tentara Romawi. Jadi kalau tidak ada terlibat nggak masalah gitu, bisa aja cuci tangan. Minimal dia sebagai penguasa itu bisa mencegah, ini tidak dilakukannya gitu. Artinya dia ada pembiaran di sini. Dan ingat, tertangkapnya Yesus itu ada ulah dia juga gitu. Ini salah kalau dikatakan bahwa Pontius tidak terlibat dalamnya, enggak gitu guys gitu. Faktanya dia dia mempersilahkan. Ini kan mempersilahkan nih, ya. Tapi dia cuci tangan gitu. Bagi saya coba itu di logika. Bisa gini nih. Saya penguasa, saya adalah RT, ketua RT. Saya tahu nih ada orang mau bunuh orang ini. Saya punya kuasa nih, punya aparat desa, keamanan di tangan saya gitu kan. Saya tahu nih mau kacau nih kan. Nah, saya tentu sebagai aparat desa, ketua desa punya kekuasaan. Saya bisa hentikan itu gitu loh. Ya kan? Bisa. Saya suruh tangkap aja orang-orang yang meminta ini kan. Saya punya tentara kok, kenapa mesti takut kecauan gitu. Jadi pembiaran ini, dan ingat, saya pula nangkap gitu kan. Dengan tentara saya, yang nyuruh tentara saya itu nangkap dia. Ini kan aneh guys, aneh. Ini cuci tangan, Pilatus ini cuci tangan gitu. Padahal dia ikut andil, terlibat dalam kejadian itu gitu kan, logikanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pilatus? Pilatus cuci tangan, dia tidak mau ikut-ikut urus perkara Yesus ini ya. Jadi dia pergi dan tidak mau ikut campur. Jadi iya, tapi tentara Romawi kan dibawa ke kendali dia. Kan dia bisa perintahkan untuk jangan terlibat, tapi faktanya terlibat gitu. Artinya dia approve dari dia gitu. Anda bayangkan ya, anggaplah itu raja. Anggaplah Pilatus itu raja, dia punya tentara. Harusnya kalau dia kan pertama dia bisa mencegah dengan dia tuh membebaskan Yesus gitu, ya kan? Kacau-kacau lah. Yang penting dia karena dia sudah terlibat juga gitu kan, dia harus bisa bertindak untuk keluar dari keterlibatan itu dengan begitu, untuk bukan mencuci ya, untuk keluar dari kesalahannya gitu. Anggaplah itu adalah suatu kesalahan gitu kan, tapi tidak terjadi. Ya, sudah buat salah lalu dia cuci tangan lagi, itu masalahnya guys. Jadi jelas Pilatus itu terlibat dalam hal ini gitu kan. Jadi gimana? Apakah dalam ayat tadi Pilatus membunuh Yesus? Tidak. Jadi gimana Ustadz Kenama nih? Apa dia nggak bisa baca? Apa dia buta huruf? Kok dia nggak? Nah, Anda bayangkan ya. Jadi ini esensi penting. Ini dulu nggak ngerti yang esensi bahwa yang sama Ustadz Kenama itu adalah bukan orangnya yang penting, tapi esensinya. Nah, justru lebih parah. Kita tahu Pilatus adalah penguasa pada waktu itu. Artinya kalau misalnya gini, levelnya kan adalah orang berkuasa, imam-imam Rabi Yahudi yang tidak berkuasa gitu kan. Nah, logikanya ya, ketika ada penguasa yang mampu membunuh Tuhan, itu saya sudah aneh gitu. Karena Tuhan itu adalah di atas penguasa. Nah, ini adalah level di bawah penguasa lagi, yaitu Rabi Yahudi, bisa bunuh Tuhan. Atau tentaranya. Ini makin aneh guys. Jadi, makin terang menerang lah keanehan itu gitu. Ngerti nggak? Contoh, ada orang dewasa dibunuh sama anak umur 3 tahun. Orang bilang, wow, aneh ini kan, nggak masuk akal. Lah, jadi orang bilang kan, oh bukan anak Pak itu yang melakukannya, bukan misalnya nama anak itu adalah si Marcel misalnya. Bukan si Marcel yang melakukan itu. Bukan anak umur 3 tahun itu, bukan si Marcel. Ternyata faktanya adalah anak umur 1 tahun malah. Ini esensinya adalah, kok bisa anak umur 1 tahun atau 3 tahun bunuh Tuhan atau bunuh orang dewasa? Itu logikanya guys. Bukan letak fokusnya pada oh itu bukan Pilatus tapi yang lain. Justru semakin parah karena yang membunuh itu adalah orang yang kurang kekuasaannya itu tidak sekuat sekuasanya Pilatus. Aneh gitu, orang seperti itu bisa membunuh Tuhan guys. Itu logikanya kan. Tahu kebenaran ini atau memang sengaja menipu, sengaja sebar hoax? Ya, jadi itu memang kelihayanya dia ya. Jadi begini ya, ini nggak ngerti tentang esensi bahwa kesalahan fatal itu adalah bukan pada siapa yang melakukan itu, tapi yang melakukan itu adalah manusia membunuh Tuhan. Itu logika yang aneh guys. Itu poinnya di situ, gitu ya kan?
Nggak penting, sekali lagi nggak penting siapa orangnya, yang penting itu adalah manusia, itu yang penting. Ya, ini tidak masuk akal. Nah, maka saya katakan bahwa itu adalah dogma. Karena dogma itu begitu, ya terima saja gitu kan. Bagi dia terima saja gitu. Ya, bagi dia nggak masalah itu. Mau Pilatus kek, mau siapa kek, mau manusia manapun bunuh Tuhan, nggak masalah bagi dia. Kok kita masalah, guys. Logika kita tidak dapat menerima bahwa ada ciptaan yang membunuh penciptanya. Itu nggak masuk akal, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita hari ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.